Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Simple People. Pada video kali ini kita akan membicarakan hidup minimalis atau hidup sederhana menurut pandangan dari Islam, di mana Islam pun mengajarkan untuk menjalani hidup sederhana atau hidup minimalisme. Bukan hidup minimalis itu dari Jepang ya? Makanya penasaran kan? Yuk kita mulai. Mungkin banyak dari teman-teman yang mengenal gaya hidup minimalis itu dari negara Jepang, karena banyak dijalani oleh orang-orang Jepang dan juga dipopulerkan public figure dari negara Jepang, seperti Marie Kondo yang populer dengan metode KonMari-nya. Tapi tahu nggak sih teman-teman, sejak zaman dahulu sudah ada sosok yang menjalani hidup minimalis, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, suatu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah bertamu ke rumah Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau sedang berbaring di atas tikar kasar yang terbuat dari pelepah kurma, yang hanya berbantalkan kulit kasar yang berisi serabut ijuk kurma. Melihat keadaan seperti itu, spontan Sayyidina Umar menangis. Kemudian Nabi pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Umar?" Sayyidina Umar menjawab, "Bagaimana hamba tidak menangis ya Rasulullah? Tikar tersebut membekas pada tubuhmu. Engkau adalah Rasulullah kami, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kekayaanmu hanya seperti ini. Sedangkan raja-raja lain hidup dengan harta yang berlimpah dan kemewahan yang tak terbatas." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Apakah engkau tidak rela jika kemewahan tersebut untuk mereka di dunia, sedangkan untuk kita di akhirat nanti?" Dalam Islam, kita sebagai muslim teman-teman harus mengerti bahwa kelak bukan hanya amal perbuatan kita yang akan dihisap atau dimintai pertanggungan jawabannya, tetapi begitu juga dengan harta dan benda yang kita miliki di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga dia dihisap atau diminta pertanggungjawabannya tentang 4 hal. Kemana umurnya dihabiskan, bagaimana jasadnya digunakan selama dia hidup, bagaimana ilmu yang dia miliki digunakan, lalu tentang hartanya, bagaimana dia mendapatkan hartanya, dan juga bagaimana ia menggunakannya." Nah, kira-kira apakah teman-teman sudah siap dengan jawabannya? Teman-teman pernah dengar kata mubazir? Kata mubazir sendiri paling sering kita dengar kalau orang tua kita ngomel jika makanan kita tidak dihabiskan. Islam mengajarkan untuk kita tidak boros atau tidak mubazir, teman-teman. Mubazir sendiri mempunyai arti terbuang karena berlebihan atau menjadi sia-sia. Sifat mubazir sendiri harus kita hindari ya teman-teman, karena berarti kita menghambur-hamburkan sesuatu yang seharusnya bisa kita pakai. Secara tidak langsung kita menghambur-hamburkan rezeki yang telah kita dapatkan menjadi hal yang sia-sia karena berlebihan. Lalu apakah mubazir hanya berlaku untuk makanan, teman-teman? Kalau kita ambil dari lingkungan sekitar kita, banyak yang bisa kita temukan. Coba sekarang teman-teman lihat lemari baju teman-teman. Apakah penuh dengan baju, padahal yang teman-teman pakai hanya itu-itu saja atau beberapa saja? Itu mubazir bukan? Berjam-jam teman-teman scrolling atau surfing di sosial media, mantengin update atau gosip dari orang lain atau selebriti yang sebenarnya tidak berdampak ke kehidupan teman-teman. Mubazir gak teman-teman? Biasanya sumber utama barang-barang mubazir kita dapatkan ketika kita berbelanja atau shopping secara impulsif atau berdasarkan emosi sesaat saja. Ini barangnya unyu banget, beli ah. Gue belum punya nih barang ini, siapa tahu kepake, beli ah. Waduh, diskon 90%. Rugi nih kalau nggak beli. Siapa tahu nanti butuh ya. Mengutip terjemahan surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Tuh teman-teman, disebutkan dengan jelas bahwa sifat boros atau sifat mubazir itu adalah sifat syaitan, di mana sifat itu membuat kita menjadi ingkar atas anugerah atau rezeki yang telah kita dapatkan. Jika kita membeli sesuatu secara impulsif atau secara emosi sesaat tanpa ada keperluan tertentu, bisa jadi barang tersebut akan menjadi sia-sia karena kita tidak benar-benar membutuhkannya. Kita juga jadi lupa waktu karena terus terdistraksi oleh sosial media kita, sehingga banyak waktu teman-teman yang terlewat begitu saja. Jadi bagi muslim, gaya hidup minimalis atau gaya hidup yang sederhana menjauhkan kita dari sifat boros atau sifat mubazir. Kita juga jadi lebih berhati-hati untuk membeli sesuatu agar tidak menjadi hal yang berlebihan atau menjadi sia-sia. Islam mengajarkan hidup sederhana atau hidup minimalis yang akan berdampak ke mindset dan tingkat spiritualitas kita, di mana kita akan menjadi lebih bersyukur atas rezeki yang telah kita punya saat ini. Ditambah
dengan kita mengimani bahwa di setiap rezeki yang kita dapatkan ada sisipan atau titipan rezeki yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sehingga kita mempunyai kesadaran untuk berbagi rezeki kita daripada kita menghamburkan untuk hal yang berlebihan. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa hidup dalam kesederhanaan sehingga kita mampu berbagi rezeki dan kebahagiaan kepada orang lain yang akhirnya rezeki berlebih teman-teman menjadi manfaat dan pahala yang mengalir untuk teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai topik-topik hidup minimalis, silahkan subscribe ke channel ini ya. Jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye and stay healthy simple people. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.